Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis struktur geologi dan litologi terhadap persabaran aspal alam di daerah Sampulawa, Buton Selatan. Untuk outline yang pertama yaitu abstraknya. Pulau Buton terletak di antara Pulau Muna dan mikrokontinen tukang besi. Pulau Buton muncul ke permukaan diakibatkan tumbukan dari pulau tukang besi, kemudian menubruk Pulau Muna sehingga Pulau Buton yang tadinya hasil tumbukan ini menghasilkan Pulau Buton, otomatis Pulau Buton banyak memiliki struktur geologi. Selain itu, Pulau Buton memiliki banyak sumber daya alam karena dikontrol oleh struktur geologi tadi. Salah satu sumber daya alam di Pulau Buton yaitu aspal alam. Diperkirakan aspal alam di Pulau Buton sebanyak 660 juta. Yang ini merupakan 80% dari cadangan aspal alam di dunia. Kemudian penggunaan aspal alam di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1970. Kemudian setelah itu mengalami krisis dan kemunduran sehingga digantikan oleh aspal minyak. Kemudian belakangan ini pemerintah meningkatkan lagi penggunaan aspal alam melalui peraturan pemerintah yaitu nomor 18 tahun 2018 tentang penggunaan aspal alam untuk konstruksi dan preservasi jalan. Karena peraturan pemerintah ini, eksplorasi alam kini mulai ditingkatkan lagi. Penelitian ini ditujukan yaitu untuk mengetahui kontrol struktur geologi dan tipe litologi terhadap persebaran aspal di daerah penelitian. Kemudian metode yang digunakan yaitu yang pertama analisis DEM untuk mengetahui pelurusan struktur geologinya. Kemudian yang kedua pemetaan geologi untuk mengetahui persebaran litologi dan persebaran aspal. Kemudian yang ketiga yaitu analisis geolistrik untuk mengetahui persebaran di bawah permukaan. Kemudian berdasarkan penelitian nanti akan dihasilkan geologi struktur dan litologi akan berpengaruh terhadap persebaran aspal. Kemudian pendahuluannya, Pulau Buton terletak di Laut Banda Arch, yaitu terletak di antara mikrokontinen Muna dan mikrokontinen tukang besi. Karena tumbukan dua mikrokontinen ini, maka Pulau Buton terangkat ke permukaan. Kemudian selanjutnya aspal yaitu sebuah benda yang berwarna coklat sampai kehitaman, bersifat liquid atau solid. Kebanyakan berasal dari bitumen yang terbentuk dari alam atau dari kilang minyak menurut USC tahun 1986. Eksplorasi aspal di daerah penelitian sejauh ini masih dilakukan dengan metode yang sederhana, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih jelas dan dapat mengestimasi lebih jelas persebaran aspal baik di permukaan maupun 3 dimensi di bawah permukaan. Seperti itu. Kemudian metodenya tadi, yang pertama yaitu analisis DEM untuk mengetahui struktur geologi, kemudian pemetaan geologi untuk mengetahui persebaran litologi dan persebaran aspal, kemudian yang ketiga yaitu untuk data geolistrik untuk mengetahui persebaran aspal di bawah permukaan. Kemudian hasilnya yaitu stratigrafi. Pada daerah penelitian secara umum ditemukan ada 3 satuan litologi, yaitu satuan batu gamping pasiran, batu gamping bioklastik, dan batu gamping masif. Untuk yang pertama, batu gamping pasiran ini didapatkan 2 fasies. Ini pada gambar 1 ini merupakan gambar singkapannya. Kemudian pada daerah ini diketahui ada 2 fasies, yaitu yang pertama
fasies calcarenit. Kemudian yang kedua fasies calcarenit halus. Untuk fasies yang pertama yaitu pada gambar 2 sedikit banyak disusun oleh kristal-kristal kalsit sehingga wujudnya lebih padat. Kemudian pada fasies 2 ini penyusunnya lebih halus sehingga memiliki porositas yang cukup tinggi. Nah, pada satuan batu gamping pasiran ini porositasnya cukup bagus sehingga nanti akan mudah untuk dimasuki oleh aspal. Dan yang kedua, batu gamping bioklastik pada gambar 4 dan gambar 5. Pada gambar 4 merupakan singkapannya dan gambar 5 merupakan sayatannya. Nah, pada sayatan gambar 5 ini dapat kita lihat bahwa penyusunnya cukup halus. Juga ada fragmen-fragmen makhluk hidup. Ini yang menjadi dasar saya untuk penamaannya, yaitu batu gamping bioplastik. Seperti terlihat pada gambar, batuan ini memiliki cukup porositas yang baik, sehingga nanti juga akan bisa menyimpan atau mengalirkan aspal. Kemudian untuk litologi yang ketiga yaitu batu gamping masif pada gambar 6. Ini merupakan gambar singkapannya. Kemudian gambar 7 merupakan sayatan petrografinya. Dapat dilihat bahwa terdapat banyak kristal-kristal kalsit yang menghalangi porositas. Sehingga batuan ini saya golongkan sebagai batuan yang porositasnya cukup kecil dan akan susah untuk mengalirkan aspal. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk struktur geologinya. Seperti yang saya katakan tadi, struktur geologi dilakukan dengan analisis data DEM. Seperti pada gambar 8 ini, garis-garis kuning ini merupakan indikasi struktur geologi, kemudian kotakan merah ini merupakan daerah penelitian. Nah, pada kotakan merah ini dilihat banyak garis-garis kuning yang diindikasikan bahwa daerah penelitian banyak dikontrol oleh struktur geologi. Kemudian bukti dari struktur geologinya itu gambar 9 diketahui ini ditemukan beberapa rekahan seperti itu. Kemudian dari geologi struktur ini diketahui nanti akan menjadi jalannya persebaran aspal. Kemudian dari analisis geolistrik, geolistrik dilakukan sebanyak sekitar 29 lintasan. Ini merupakan gambar peta pengambilan data geolistrik. Ini merupakan jalur-jalur lintasan geolistrik. Kemudian dari beberapa data geolistrik hanya 2 data yang saya ambil karena melewati langsung di atas singkapan aspal sehingga dapat diketahui nilai resistivitas aspal di alam seperti itu. Nah, ini untuk gambar 11 yaitu penampang 2 dimensi hasil data geolistrik. Nah, pada data ini di lapangan ditemukan aspal pada STA ini dan setelah dianalisis nanti ada nilai resistivitas aspal. Ini merupakan gambar aspalnya. Dan pada gambar 12 juga lintasan geolistrik yang melewati singkapan aspal secara langsung yaitu pada STA 4 ini. Ini merupakan gambar aspal pada STA 4. Kemudian berdasarkan 2 lintasan geolistrik ini diketahui bahwa batu gamping bioklastik baik yang basah maupun kering memiliki nilai resistivitas dari 0 sampai 725 ohmmeter. Kemudian batu gamping yang mengandung aspal resistivitasnya 725 sampai 1900. Dan batu gamping masif lebih dari 1923 ohmmeter. Kemudian hasil diskusinya untuk yang pertama yaitu efek litologi terhadap persebaran aspal. Pada gambar 14 dapat dilihat ini merupakan peta geologi yang saya tampilkan dengan titik-titik hitam ini merupakan titik ditemukannya aspal. Di awal tadi saya jelaskan bahwa batu gamping pasiran dan batu gamping bioklastik memiliki porositas yang bagus sehingga akan dapat mengalirkan aspal secara baik, yaitu pada warna hijau toska dan biru toska dan biru muda ini. Dapat diketahui bahwa persebaran aspal secara umum mengikuti persebaran litologi, yaitu pada biru
agak kehijauan ini atau biru toska dan biru muda ini. Ini merupakan persebaran aspalnya. Ini merupakan gambar aspalnya pada batu gamping bioklastik. Ini gambar 16 merupakan sayatan petrografinya. Kemudian yang berwarna coklat kehitaman ini merupakan aspalnya. Nah, ini aspalnya mengisi di sekitar porositas batuan. Kemudian selanjutnya yaitu efek struktur, efek intensitas struktur terhadap persebaran aspal. Ini dapat kita lihat pada gambar 17. Nah, ini peta kelurusan struktur saya tambahkan dengan peta kemunculan aspal. Dapat kita lihat bahwa hampir semua kemunculan aspal mengikuti garis kuning atau mengikuti struktur geologi. Kemudian dapat disimpulkan bahwa persebaran aspal memang mengikuti struktur geologi. Selanjutnya yaitu peta korelasi struktur geologi, litologi terhadap persebaran aspal pada gambar 18. Nah, ini merupakan peta geologi yang saya tambahkan dengan struktur geologi dan persebaran aspal. Nah, ini dapat kita ketahui bahwa dua aspek yaitu litologi yang memiliki porositas yang bagus, kemudian struktur geologi sangat berpengaruh terhadap persebaran aspal. Ini pada zona yang saya blok agak kekuningan ini merupakan zona persebaran aspal yang dikontrol oleh struktur geologi dan litologi yang memiliki porositas yang bagus. Kemudian pada gambar 19 merupakan hasil analisis 3 dimensi dari data geologik. Ini dapat diketahui bahwa persebaran aspal dominan di daerah selatan pada bagian kanan ini. Ini menerus sampai ke bawah permukaan. Ini sekitar 60 meter. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa kontrol litologi dan struktur geologi itu tidak hanya di permukaan, tapi sampai juga di bawah permukaan, seperti itu. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini yaitu litologi dan struktur geologi memang sangat berpengaruh terhadap persebaran aspal di daerah penelitian di Pulau Buton ini. Kemudian secara umum diketahui bahwa nilai resistivitas aspal di daerah penelitian yaitu 725 sampai 1923 ohmmeter. Kemudian yang terakhir ini merupakan referensi yang saya gunakan yaitu ada dari Davidson, Desmet, Direktorat Jenderal Bina Marga, ada Dunham, Gribby, Hadi Wisastra, Hall, Hamilton, Loke, dan Santoso, dan lain sebagainya. Mungkin demikian presentasi dari saya. Terima kasih.